Selamat sore teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Wayan Yuliana. Jadi kali ini kita akan bahas tentang penggolongan obat lagi. Tapi kali ini kita akan bahas tentang penggolongan obat berdasarkan kelas terapinya. Jadi yang pertama ini adalah kemoterapi. Untuk teman-teman semua pasti tidak asing lagi yang namanya kemoterapi ini ya. Kemoterapi ini adalah pemberian obat yang berfungsi untuk atau yang digunakan untuk membunuh sel kanker. Biasanya jadi kemoterapi ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang terkena penyakit kanker, baik itu kanker payudara, kanker serviks, bisa menggunakan obat kemoterapi ini. Bentuknya ini seperti radiasi atau operasi yang bersifat lokal. Jadi kemoterapi ini merupakan terapi sistemik yang berarti obat yang menyebar ke seluruh tubuh dan dapat mencapai sel kanker yang telah menyebar jauh dan metastase ke tempat lain. Oke, selanjutnya jadi tujuan kemoterapi ini yaitu yang pertama, terapi yang diberikan setelah operasi ini adalah terapi adjuvan. Yang kedua, terapi neoadjuvan adalah terapi yang diberikan sebelum melakukan operasi. Yang ketiga, kemoterapi primer. Jadi terapi ini diberikan dan digunakan dalam penata laksanaan tumor. Kemoterapi induksi selanjutnya sebagai terapi pertama dari beberapa terapi berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kemoterapi, maaf ya teman-teman semua. Selanjutnya kita akan membahas tentang obat menyebabkan gangguan darah, yaitu yang pertama ini golongan dipiron, yaitu obatnya yang pertama mitampiron atau analgin. Analgin ini memiliki sifat analgesik, yaitu analgesi itu menghilangkan nyeri. Juga menonjolnya sifat antipasmusnya. Spasmus ini adalah kejang otot yang menyertai nyeri atau biasanya nyeri visceral. Terus selanjutnya obat syaraf. Sistem syaraf ini adalah kondisi di mana sakit syaraf maksud saya, bukan sistem syaraf. Jadi sakit syaraf ini adalah kondisi di mana terjadi gangguan pada sistem syaraf. Sistem syaraf ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem syaraf otonom dan kedua sistem syaraf tepi. Jadi golongan obat non-steroid ini seperti yaitu yang pertama ibuprofen dan yang kedua aspirin, yang ketiga naproxen yang dapat digunakan untuk meredakan rasa nyeri atau pembengkakan akibat syaraf kecepit. Selanjutnya kita akan bahas tentang obat gangguan pencernaan. Jadi gangguan pencernaan ini adalah masalah yang terjadi pada salah satu organ sistem pencernaan atau lebih dari satu organ pencernaan secara bersamaan. Berapa obat yang dapat digunakan untuk menangani gangguan pencernaan, yaitu yang pertama obat MAH. Obat ini biasanya sudah tidak asing lagi ya untuk kita semua. Obat MAH ini misalnya antasida, yang kedua paracetamol, yang ketiga probiotik, dan yang keempat obat pencahar, dan yang kelima obat antibiotik. Oke, selanjutnya kalau tadi kita membahas tentang obat gangguan pencernaan, kali ini kita akan bahas tentang obat gangguan jantung. Gangguan jantung atau sistem kardiovaskuler ini terdiri atas jantung dan pembuluh darah. Jadi di sini ada beberapa obat untuk obat gangguan jantung, yaitu yang pertama obat antiangina. Obat ini adanya episode singkat iskemia miokardium yang terjadi karena ketidakseimbangan suplai atau kebutuhan oksigen pada otot jantung. Yaitu yang kedua obat antiaritmia, yaitu obat ini adalah gangguan detak jantung atau irama jantung. Yang ketiga obat glikosisda, yaitu sebuah gangguan pada jantung berupa kegagalan dalam memompa darah dalam jumlah yang memadai untuk mencukupi kebutuhan metabolisme, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara jumlah darah yang dibutuhkan dengan suplai darah yang ada.
Selanjutnya ada obat antihipertensi. Jadi obat ini adalah adanya peningkatan tekanan darah di arteri secara normal. Obat ini digunakan untuk para penyakit hipertensi. Obat anti racun. Obat ini terdapat pada air kelapa hijau. Dibanding dengan jenis kelapa lain, banyak mengandung tanin atau anti racun yang paling tinggi. Kandungan zat kimia lain yang menonjol yaitu berupa enzim yang mampu mengurangi sifat racun. Komposisi zat kimia yaitu yang pertama asam askorbat atau vitamin C, protein, lemak, karbohidrat arang, kalsium, dan potasium. Selanjutnya ada obat gangguan pernapasan, obat respirasi. Sistem pernapasan atau sistem respirasi ini merupakan kumpulan organ yang bersinergi dan berfungsi untuk mengatur keluar masuknya udara dalam tubuh. Jadi di sini ada berapa pengobatan, 4 golong pengobatan. Yaitu yang pertama ini obat antitusif adalah terjadi karena adanya rangsangan pada selaput lendir pernapasan. Obat ini berfungsi untuk penekan batuk yang secara spesifik. Yang kedua obat bronkodilator, yaitu obat ini untuk mencegah adanya kontraksi otot polos pada bronkial. Selanjutnya ada obat kulit. Penyebab dan gejala penyakit kulit ini sangat bervariasi ya teman-teman. Ada penyakit kulit yang terasa gatal atau nyeri. Nah, jadi di sini ada berapa golongan pengobatan pada penyakit kulit, yaitu yang pertama kortikosteroid adalah obat yang digunakan untuk mengurangi respon daya tubuh yang terlalu aktif. Yang kedua antihistamin, yaitu adalah obat yang digunakan untuk meredakan reaksi alergi dan gatal-gatal pada kulit. Yang ketiga ini ada antibiotik. Antibiotik ini adalah obat yang digunakan untuk mengatasi penyakit kulit akibat infeksi bakteri. Selanjutnya ada obat antivirus. Obat ini digunakan untuk mengurangi gejala dan membasmi virus. Selanjutnya ada imunoserum dan vaksin. Vaksin ini adalah sediaan yang mengandung zat antigenik yang mampu menimbulkan kekebalan tubuh. Jadi sedangkan serum ini adalah produk biologi yang sudah mengandung kekebalan terhadap suatu infeksi. Serum dibagi kepada individu bila terserang adanya infeksi penyakit atau diduga terkena infeksi penyakit. Selanjutnya kita akan lanjut ke jenis vaksin. Jenis vaksin ini ada yang pertama vaksin atenuasi langsung dan vaksin tewas. Lalu vaksin toksiot, vaksin subbunit, lalu vaksin konjuksi. Kita akan lanjut ke toksisitas napsa. Itu napsa ini terdapat 3, yaitu yang pertama narkotika, yang kedua psikotropika, dan yang keempat zat adiktif lainnya. Merupakan bahan atau obat atau zat yang bila dimasukkan ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi terutama otak, susum atau susunan saraf pusat sehingga menyebabkan gangguan kesehatan. Jadi 3 golongan obat nafza ini tidak baik untuk tubuh kita ya teman-teman, karena bisa dapat mengganggu kesehatan fisik ataupun psikis dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan, serta ketergantungan. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ya. Yang kedua, tadi kan kita sudah mengenal apa saja nafza itu. Tadi ada narkotika, ada psikotropika, dan ada zat adiktif lainnya. Oke, sekarang kita lanjut ke mekanisme ketergantungannya. Nafza ini dapat memberi rasa ketergantungan terhadap pemakainya karena dapat mempengaruhi mekanisme pada pikiran, pada perasaan dari kehendak manusia. Jadi obat ini tuh bisa mempengaruhi tubuh kita karena kita sudah ketergantungan dengan obat ini. Orang yang memakai nafza ini secara fisik mereka keadaan dalam sehat, namun terdapat gangguan secara mental atau disebut dengan kejiwaan.
Oke, selanjutnya kita akan bahas dari nafza ini satu persatu, yaitu yang pertama ini adalah narkotika. Narkotika ini adalah obat atau zat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik berupa sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran yang terjadi seperti hilangnya rasa. Hilangnya rasa ini seperti rasa nyeri dan yang dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat menimbulkan efek sakau, gangguan fisik, gangguan emosi, dan gangguan pada perilaku. Jadi teman-teman semua, jadi obat narkotika ini atau obat nafza ini sangat tidak baik untuk kesehatan kita ya. Karena selain tidak baik untuk kesehatan kita, obat ini dapat secara langsung menguasai tubuh kita, menguasai emosi kita. Oke, lanjut ya teman-teman. Lalu psikotropika. Psikotropika ini adalah obat ya atau zat kimia yang berupa alami ataupun sintesis yang berkisar psikoaktif yang melalui pengaruh selektif pada suatu susunan saraf pusat yang bisa menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental ataupun perilaku seseorang. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke zat adiktif lainnya. Jadi zat adiktif lain ini adalah zat atau bahan yang berpengaruh dengan psikoaktif luar yang disebut dengan narkotika dan psikotropika. Misalnya minuman beralkohol. Oke, jadi itu dia ya teman-teman materi yang saya dapat berikan pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekali lagi, untuk obat nafza itu tidak baik untuk kita ya teman-teman, untuk kesehatan kita, karena obat itu sudah menguasai kita. Jika kita sudah mengkonsumsinya, kita akan mengalami ketergantungan dan kita tidak bisa, bukan tidak bisa, cuman lama kita akan lepas dari obat-obat ini. Jadi itu dia materi yang dapat saya berikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih.